Aduh! Sirene peringatan yang tergesa-gesa bergema di dunia ini dengan cara yang memekakkan telinga. Itu segera menyebar. Hal itu menyebabkan ekspresi seluruh anggota klan Gu tiba-tiba berubah drastis. Hun Tiandi. Ekspresi Gu Yuan sedingin es. Matanya menatap Hun Tiandi. Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Energi alam yang besar dan dahsyat bersiul dari belakang. Itu menghubungkan langit dan daratan. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti gelombang energi yang tak ada habisnya. Suara cipratan bergema terus-menerus. Gelombang energi biasanya terbentuk hanya ketika terjadi fenomena alam yang tidak wajar. Pemandangan spektakuler ini juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan manusia. Namun, gelombang energi itu, yang bahkan mungkin tidak terlihat dalam 100 tahun, sebenarnya terbentuk hanya dari pemikiran Gu Yuan. Kekuatan Dousheng Bintang 9 sebenarnya sangat menakutkan. Gelombang energi yang tampaknya tak ada habisnya terus bergejolak. Tekanan itu, yang menyebar, bahkan menyebabkan Hun Yan dan yang lainnya yang merupakan 4 orang suci iblis dari klan Hun memasang ekspresi yang sangat serius. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka menyerang, kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan beberapa kali melawan Gu Yuan. Tubuh dan bahkan jiwa mereka akan hancur berkeping-keping di bawah tekanan yang menakutkan. Satu-satunya orang di dunia ini, yang bisa tetap tenang menghadapi gelombang alam yang dipanggil Gu Yuan adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Kepala klan, penatua Gu yang telah melukai penatua balai leluhur dan mencuri batu giok kuno. Ekspresi Gu Yuan sangat dingin. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan. Sosok yang agak menyedihkan dengan cepat bergegas maju dan berteriak dengan suara yang tajam. Apa? Seluruh klan Gu menjadi gempar setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Penatua Guyang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Sun Er juga berubah drastis saat ini dan dia tanpa sadar berteriak keras. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah penatua Guyang adalah mata-mata klan Hun? Ekspresi Xiao Yan muram. Klan Hun tampaknya sangat ahli dalam menggunakan trik ini. Gu yang adalah penatua kedua dari Aula Leluhur. Dia telah menjaga Aula Leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klan Gu. Bagaimana mungkin dia bisa menyegel batu giok kuno dan melarikan diri? Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, dia pernah melakukan kontak dengan penatua Gu yang itu. Apalagi kesannya terhadap dirinya cukup baik. Ini dilakukan olehmu? Mata sedingin es Gu Yuan menatap Hun Tiandi yang tersenyum dan perlahan menuntut. Hun Tiandi menyeringai. Namun, dia tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Di saat yang sama, dia tidak punya niat untuk berbalik dan pergi. Sepasang mata terfokus pada Gu Yuan. Selama dia berdiri di sini, bahkan Gu Yuan tidak akan berani berbalik dan pergi begitu saja. Ini karena yang terakhir mengerti bahwa jika dia pergi, tidak akan ada lagi orang yang menghalangi dia di tempat ini. Gu Yuan secara alami memahami pikiran Hun Tiandi. Rasa dingin sedingin es di wajahnya dengan cepat hilang. Pada level ini, kekuatan mentalnya sudah sekuat batu. Bahkan hilangnya batu giok kuno tidak menyebabkan dia terus marah. Segel alam Gu. Gu Dao, kalian bertiga akan memimpin pasukan penyelam hitam dan memulai pencarian. Carilah Gu Dao. Gu Yuan membuka mulutnya dan meringis. Itu benar. 3 makhluk abadi dari alam Gu segera merespon setelah mendengar ini. Namun, mereka bertiga baru saja bergerak ketika 4 orang suci iblis dari klan Hun di belakang Hun Tiandi melayang ke depan. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berniat menghentikan ketiganya. Haha, Gu Yuan, orang-orang ini tidak bisa pergi, Hun Tiandi tertawa. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Gu Yuan berbicara dengan suara dingin. Segera, dia melangkah maju. Gelombang energi yang tampaknya tak ada habisnya di belakangnya segera bergejolak tak terkendali. Itu berubah menjadi tangan pasang surut setinggi 100.000 kaki saat menghantam Hun Tiandi. Ruang di mana angin palem lewat bergetar hebat. Serangan acak dari ahli seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan ruang tersebut? Apa kamu akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan ingin bertarung? Namun, Anda harus sadar bahwa hal ini berdampak kecil pada saya. Hun Tiandi tersenyum setelah melihat serangan Gu Yuan yang menggemparkan. Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah lubang hitam terbentuk di telapak tangannya.
Itu membengkak hingga 100.000 kaki dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung melilit seluruh dunia ini. Melihat lubang hitam gelap itu, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasakan hawa dingin muncul di hati mereka. Mereka tidak ragu jika mereka terjerat di dalamnya, bahkan jiwa mereka pun akan lenyap dalam sekejap. Tangan pasang surut besar di langit jauh bertabrakan dengan lubang hitam. Tidak ada suara keras yang terdengar. Hanya garis spasial yang sedikit runtuh dan kekuatan penghancur yang meluap-luap yang hadir. Jika bukan karena alam Gu telah diperkuat selama ribuan tahun, pertarungan antara keduanya akan menyebabkan ruang tersebut langsung terkoyak. Melihat Gu Yuan benar-benar menyerang Hun Tiandi, ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi sedikit berubah. Mereka bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengangguk pelan. Tindakan klan Hun jelas menempatkan semua klan kuno sebagai target mereka. Karena mereka berani menyerang klan Gu kali ini, klan Yan dan Lei pasti akan mengalami nasib yang sama di masa depan. Menyerang! Teriakan pelan Yan Jin terdengar dan keduanya melesat secara bersamaan. Aura menakutkan dari Dou Sheng Bintang 8 melonjak langsung ke awan. Tekanan darinya menyebabkan ruangan itu sendiri mengeluarkan sedikit suara berderit. Kekuatan serangan simultan dari keduanya secara alami cukup kuat. Lagi pula, kecuali Gu Yuan, Hun Tiandi, dan Nihility Devouring Flame, kemungkinan besar mereka adalah ahli terkuat di benua ini. Saat duo Yajin hendak menyerang, Nihility Devouring Flame, yang berdiri diam, hanya tertawa. Dia mengambil langkah ke depan, menembus ruang dan muncul di depan keduanya. Api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sepasang kepala naga hitam besar yang menempel di sekelilingnya. Raungan naga mengguncang langit. Duo Yan Jin mendengus dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame menyerang. Meskipun yang terakhir sudah masuk ke kelas Dou Sheng Bintang 9, bagaimanapun juga dia hanyalah Dou Sheng Bintang 9 awal. Di sisi lain, keduanya adalah Dou Sheng Bintang 8 tingkat lanjut. Mereka tidak kalah dengan Nihility Devouring Flame jika mereka bergandengan tangan. Sun Er, pimpin yang lain dan cari di gunung. Gu yang pasti tidak berhasil melarikan diri. Tangkap dia dan rebut kembali batu giok kuno itu. Gu Dao di langit memiliki ekspresi muram saat dia berteriak dengan tegas, semua tetua yang tersisa, siapkan formasi besar untuk menjaga klan. Segel alam Gu dan pegunungan. Jangan biarkan klan Hun punya kesempatan untuk melarikan diri. Banyak tetua di langit merespons secara serentak setelah mendengar teriakan keras Gu Dao. Perkelahian yang terjadi di langit hanyalah perasaan satu sama lain tetapi mereka perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap taktik tersembunyi klan Hun. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membagi terlalu banyak perhatian dalam memberikan bantuan. Kakak King Yang, cari di gunung. Sun Er memasang ekspresi serius saat ini. Matanya yang cantik beralih ke kelompok Gu King Yang saat dia berteriak. Dipahami. Gu King Yang dan eselon atas tentara terendam hitam segera mengakui setelah mendengar perintah tersebut. Banyak sosok hitam melonjak ke depan seperti belalang dan memasuki pegunungan untuk memulai pencarian inci demi inci. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram saat dia menyaksikan klan Gu dihadapkan dengan musuh besar dalam sekejap. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan dalam jumlah besar kali ini, beberapa orang di langit mewakili eselon atas klan Hun. Barisan ini jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka menyerang klan Yao. Terlebih lagi, Xiao Yan juga memahami bahwa meskipun pertarungan di langit sepertinya mampu menghancurkan dunia, kedua belah pihak hanya sekedar menyelidiki kekuatan satu sama lain atau mungkin menunda waktu. Alasan mereka menunda waktu jelas karena Gu Yang. Klan Hun sepertinya menunda-nunda sampai Gu Yang menunjukkan dirinya dan menyerahkan batu giok kuno itu kepada mereka sementara klan Gu menunda waktu untuk mencari orang itu dan merebut kembali batu giok kuno itu. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam pertarungan yang tampaknya intens ini adalah Gu yang telah mencuri batu giok kuno tersebut. Sun Er, seperti apa kekuatan Gu Yang? Mata Xiao Yan memandang ke arah pegunungan ini. Meskipun tentara terendam hitam sedang mencari kemana-mana, tidak ada jawaban dari mereka sampai sekarang. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya. Tingkatkan kelas Dou Sheng Bintang 5. Sun Er mengatupkan giginya. Gu Yang ini dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat dalam klan Gu. Siapa sangka dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Apakah jiwanya telah mencapai tingkat surgawi yang sempurna? Xiao Yan sekali lagi bertanya. Saya kira tidak demikian.
Mungkin masih ada kesenjangan menuju level sempurna. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Melatih jiwa seseorang menuju tingkat surgawi yang sempurna bukanlah tugas yang mudah. Bantu aku berjaga. Xiao Yan dengan cepat menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Dia langsung duduk di udara dan memberikan instruksi. Segel dibentuk oleh tangannya dan jiwanya sekali lagi menyatu dengan Yi kecil. Segera, kekuatan spiritual aslinya yang agung telah melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual tak terlihat menyebar ke segala arah dari alis Xiao Yan seperti air banjir. Akhirnya, ia dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Pengendalian Xiao Yan terhadap kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncaknya. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat. Karena dia untuk sementara bergabung dengan Yi kecil, kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus jauh di bawah tanah dan menggunakan magma bawah tanah untuk mendeteksi aktivitas di dalamnya. Dengan bantuan Yi kecil, kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini dapat mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitarnya. Selama Gu yang belum melarikan diri dari pegunungan ini, mustahil baginya untuk bersembunyi dari persepsi spiritual yang menyelidik dari Xiao Yan. Sun Er samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan spiritual yang tak terlihat menembus tubuhnya setelah dia melihat Xiao Yan duduk. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat. Wajahnya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sun Er, kita tidak dapat menemukannya. Gu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jelek saat Xiao Yan sedang menyelidikinya. Mereka berbicara dengan ketidakpuasan. Mereka pada dasarnya telah mencari di seluruh pegunungan tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Guyang. Sun Er mengernyitkan alisnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mata cantiknya memandang ke arah Xiao Yan. Saat ini, ayahnya dan 3 tetua klan Gu telah ditahan oleh klan Hun. Apakah mereka dapat menemukan Gu yang akan bergantung pada Xiao Yan? Gu Qingyang dan yang lainnya memahami sesuatu setelah melihat mata Sun Er. Mereka mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun yang mengganggu Xiao Yan. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 10 menit. Gu Qingyang dan yang lainnya tanpa sadar akan kembali mencari di gunung ketika mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting ke tanah. Segera, sebuah gunung yang jaraknya 100.000 kaki tiba-tiba meledak. Magma panas melonjak dari sana. Sesosok juga ditembakkan dengan cara yang agak menyedihkan. Guyang. Ekspresi Sun Er dan yang lainnya dengan cepat menjadi dingin ketika mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma. Tentara terendam hitam, tangkap dia. Teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu keluar dari dalam gunung. Dia tidak menganggap sosok itu asing. Jaring penahan roh. Banyak sosok terbang di atas langit setelah seruan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar sementara douki yang kuat dengan cepat terbentuk menjadi jaring douki besar di langit. Akhirnya, ia menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar itu mengandung fluktuasi khusus. Jika seseorang terjebak dalam jaring, ia akan jatuh ke tangan banyak prajurit tentara terendam hitam dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Meledak. Sosok itu tampaknya tidak panik menghadapi jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk segel dan puluhan angin kencang keluar. Angin terus-menerus bertiup ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bersiul dan memaksa jaring besar itu mundur. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya ditingkatkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan jaring penahan roh tentara terendam hitam. Serangannya sepenuhnya menargetkan titik lemah di internet. Ekspresi Gu Qing yang tenggelam setelah dia melihat jaring douki yang besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan douki dari banyak prajurit dari tentara terendam hitam, terkoyak dengan begitu mudah. Guyang, kamu pengkhianat. Guyang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gudao juga menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi dingin. Namun, mereka baru saja hendak menyerang ketika 3 dari 4 biksu iblis muncul di hadapan mereka dengan sikap seperti hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam berukuran 10.000 kaki keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menghantam penghalang cahaya pertahanan. Kekuatan yang menakutkan merobek garis retakan pada penghalang pertahanan.
Jangan biarkan dia kabur. Langit benar-benar kacau balau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli yang tidak dapat meninggalkan posisinya dalam formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka yang termasuk generasi muda bisa beraksi. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas maju setelah tangisannya terdengar. Gu Qingyang dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak cepat dan sayap api besar di punggungnya terbentang. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat yang bersamaan. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung karena keterkejutan dari pertempuran besar ini. Lei Yun ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Saya akan berjuang. Lei Dong mengerutkan alisnya erat-erat dan berteriak pelan. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas maju. Anggota klan Lei yang lain hanya bisa mengangguk tak berdaya saat melihat ini. Mengingat kekuatan mereka, mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuh mereka. Hal ini pada akhirnya akan menjadi beban bagi orang lain. Sosok di langit itu sedang bergegas menuju garis retakan yang dirobek oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Yan. Namun, dia masih berada 1000 kaki dari garis retakan ketika beberapa angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang titik fatalnya. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, pada saat itu, kelompok Sun Er telah tiba dalam sekejap dan mengelilinginya. Elder Guyang, mengapa kamu melakukan tindakan memberontak seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik mengandung amarah saat dia melihat ke arah lelaki tua itu, yang kondisinya berantakan. Hehe, apa menurutmu akulah Guyang yang asli? Orang tua itu, yang berada dalam kekacauan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Celah antara rambut yang digantung di depan wajahnya memperlihatkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan di masa lalu. Kelompok Sun Er mengecilkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar terasa merinding. Gu yang ini memang seorang tetua dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah tersebar seluruhnya ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah secara paksa menyatu denganku di tangan Tuan Nihility 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama bertahun-tahun dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya berhasil menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik ke belakang setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar douki terang keluar dari telapak tangan kelompok Sun Er. Mereka saling bersilangan dan menyerang dengan kejam ke arah Gu Yang. Sekelompok anak muda sebenarnya bermaksud menahanku? Gu Yang tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya menekan dengan keras di bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Ini secara langsung memperkuat dan memblokir banyak pilar douki. Hehe, aku pamit dulu. Gu Yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia membalikkan tubuhnya ketika tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan douki di tubuh Gu Yang dalam sekejap mata. Sidik jari berwarna merah darah muncul di dadanya. Mencoba pergi? Apa menurutmu itu mudah? Xiao Yan melangkah ke udara dan menatap Gu yang tampak menyedihkan sambil tersenyum dingin. Aura ganas Dou Sheng bintang 6 meletus darinya, menekan Gu Yang hingga ekspresi Gu Yang berubah drastis. Penatua Hunyan, selamatkan aku. Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan membuat Gu Yang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Xiao Yan dalam pertarungan. Yang terakhir buru-buru berteriak. Berat, beraninya kamu merusak rencana klan Hunku. Kamu mencari kematian. Hun Yan secara alami telah melihat dengan jelas peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu Yang dihentikan. Hal ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu Yang adalah Xiao Yan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan keras terdengar dan jarinya menekan udara.
Cahaya hitam pekat yang luar biasa keluar. Akhirnya, ia melaju ke depan dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Jari kematian yang melemah. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seperti kaca merah muda saat Hun Yan menyerang. Auranya juga tiba-tiba melonjak. Dia menekan jarinya ke depan beberapa kali, jari pegas kuning. Boom, boom. Jari energi yang sangat besar menerobos udara saat Xiao Yan menekan jari-jarinya terus-menerus. Satu demi satu jari ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa itu. Sontak kedua belah pihak bentrok. Jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat Xiao Yan langsung menerima serangannya secara langsung. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dulu ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Namun sekarang, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini agak terlalu mengejutkan. Saya hanya akan melihat berapa banyak angka yang dapat Anda terima hari ini. Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam muncul dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling tinggi di kelas Dou Sheng bintang 6. Itu hanya dinaikkan ke level ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kekurangan jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan secara langsung. Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur napas saat dia menjerit dingin. Dia menekan 10 jarinya. Segera, 10 cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat menembus celah pertahanan. Setelah itu, semuanya mengincar Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia menyaksikan adegan ini. Dia meringkuk telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun, sebelum teratai apinya terbentuk, sesosok tubuh yang kuat tiba-tiba bergegas mendekat. Sebuah pukulan dilempar dan aura yang tampak seperti gunung besar dan kuat datang menekan ke bawah. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar hitam itu. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mampu. Gulai, kamu, Raja Tenggelam Hitam, belum banyak mengalami kemajuan selama beberapa tahun ini. Ekspresi Hun Yan sedikit berubah saat dia memandang gunung itu seperti sosok yang berat. Raja Tenggelam Hitam? Jenderal tertinggi tentara terendam hitam? Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiao Yan kaget saat dia melihat ke belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan menyerahkan Gu Yang padamu. Kamu harus merebut kembali batu giok kuno itu. Raja Tenggelam Hitam bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertarungan sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak punya tenaga untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia menatap Gu yang berada dalam kondisi buruk, dengan senyuman dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengelilinginya dan mengelilinginya sepenuhnya. Gu Yang memperhatikan pengepungan di sekelilingnya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul keluar darinya dan menghantam tubuh Gu Yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging langsung berserakan. Tubuh Gu Yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan hebat dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang tampak seperti lumpuh masih berada ribuan kaki dari penghalang ketika tubuh itu mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera berubah setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Boom! Tubuh Gu Yang dengan cepat meledak sementara kelompok Xiao Yan mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan yang menakutkan dan tidak terkendali menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan pancaran darah tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Batu giok kuno ada di dalam. Hentikan dia. Mata tajam Xiao Yan segera melihat batu giok kuno sebening kristal seukuran telapak tangan terbungkus dalam cahaya darah.
Yang mengejutkan adalah Toushi Dewa Kuno Giok dari klanku. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno.